Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle. Puncak daripada pertempuran antar tim Aqua versus tim Magma, serta munculnya dua Pokemon legendari yang turut meramaikan suasana. Solosi dan kawan-kawan terdampar di tengah laut setelah pertempuran mereka melawan tim Rocket di episode sebelumnya. Tiba-tiba kapal selam raksasa berwarna merah muncul tepat di bawah mereka. Satoshi dan kawan-kawan penasaran siapa yang memiliki kapal sebesar ini. Saat itu mereka melihat pemiliknya keluar dari dalam kapal, yang ternyata adalah anggota tim Magma. Ketiganya langsung bersembunyi sembari mencari tahu apa yang ingin dilakukan organisasi jahat tersebut. Mereka kemudian menyaksikan kapal selam ini masuk ke dalam pangkalan yang diyakini adalah markas besar tim Magma. Setelah kapal selam mencapai dermaga yang ada di bagian dalam, anggota tim Magma memberi penghormatan kepada bos mereka, yaitu Matsubusa. Dalam sekejap mereka pun segera menemukan Satoshi dan kawan-kawan yang saat itu berupaya melarikan diri. Tim Magma membawa mereka ke ruang tengah, di mana Matsubusa memperingatkan Satoshi dan kawan-kawan agar jangan ikut campur dengan rencananya. Matsubusa lalu menanyakan kepada anak buahnya apakah semuanya sudah beres. Dan anak buahnya pun bilang tinggal sedikit lagi rencana tim Magma bisa dilaksanakan. Sementara itu, Izumi yang berasal dari tim Aqua berhasil menyusup ke dalam kapal tim Magma. Setelah merobohkan penjaga yang berada di ruang depan, dia pun masuk ke dalam ruangan tempat Kyogre dikurung. Izumi kemudian masukkan kode rahasia untuk membebaskan Pokemon legendari yang tertangkap itu. Beralih lagi ke tim Magma. Matsubusa menyuruh Satoshi dan kawan-kawan untuk duduk sehingga mereka bisa mulai berdiskusi. Tapi Satoshi dengan tegas menolaknya karena tidak ingin berunding dengan penjahat. Namun Magdiana mengaum dengan kencang sehingga mau tidak mau mereka pun terpaksa duduk juga. Matsubusa pun menjelaskan bahwa mereka ingin menambah luas daratan bumi, serta membangkitkan Pokemon legendari Groudon adalah bagian dari rencana mereka juga. Tim Magma saat ini telah menangkap Kyogre, yang diincar oleh saingan mereka, tim Aqua. Sedangkan tim Aqua memiliki Groudon, jadi keduanya sepakat untuk melakukan pertukaran di dekat Monsu Island. Matsubusa kemudian menunjukkan Blue Orb, dan siapapun yang memegang item ini dipastikan bisa mengendalikan Groudon. Setelah penjelasan yang panjang lebar tadi, Matsubusa merintahkan anak buahnya untuk menahan Satoshi dan kawan-kawan. Namun mereka terhenti dengan bunyi alarm yang memperingatkan Izumi yang saat itu sedang berupaya membangkitkan Kyogre. Kyogre yang kini telah mendapatkan kesadarannya, menghancurkan tabung dan melompat ke dalam laut untuk melarikan diri. Izumi segera melaporkan kepada bos bahwa misi untuk membebaskan Kyogre telah berjalan dengan sukses. Wataru yang juga menyamar menjadi anggota tim Magma datang menghampiri Izumi. Izumi lalu membongkar penyamarannya dan melompat ke dalam laut untuk melarikan diri. Matsubusa mulai panik saat sistem keamanannya diacak-acak oleh tim Aqua. Dan lagi dia langsung terlempar akibat ledakan yang ada di sekitar kapal. Akibatnya Blue Orb pun terlepas dari genggamannya. Satoshi menyadari adanya kesempatan merintahkan Pikachu untuk merebut Blue Orb. Pikachu pun melompati Magdiana dan berhasil mendapatkan Blue Orb itu. Namun begitu Pikachu menyentuh item tersebut, tiba-tiba Blue Orb terserap masuk ke dalam tubuhnya. Matsubusa lalu merintahkan Magdiana untuk menyerang Pikachu. Sebaliknya Pikachu yang kehilangan kesadarannya mampu melumpuhkan Magdiana dengan mudahnya. Ledakan lainnya menghantam dinding di belakang, sehingga Satoshi dan kawan-kawan segera membawa lari Pikachu yang pingsan. Bagaimanapun juga Matsubusa harus menangkap Pikachu yang telah menyerap Blue Orb itu. Tak jauh dari situ ada tim Aqua beserta bosnya Aogiri yang memegang Red Orb item untuk mengendalikan Kyogre. Aogiri kemudian merintahkan Kyogre Hyper Beam untuk menghancurkan kapal tim Magma. Wataru yang menyadari situasi saat ini berniat kabur dari kapal. Tapi kemudian dia memperhatikan Satoshi dan kawan-kawan yang berlarian di dek. Penasaran apa yang mereka lakukan sehingga terlibat dalam masalah ini. Ketika semua teman-temannya sudah nyebur ke dalam air, Satoshi dan Pikachu yang terlambat dihentikan oleh Magdiana. Alhasil dia pun ditangkap oleh tim Magma. Wataru yang masih menyamar juga menaiki pesawat yang akan berangkat ke Monsu Island. Aogiri yang masih megang Red Orb
memerintahkan Kyogre untuk menghancurkan kapal tim magma. Gelombang yang kuat mendorong Haruka dan kawan-kawan tenggelam ke dalam laut. Untungnya ada Shiny Gyarados yang datang untuk menyelamatkan mereka. Takeshi langsung mengenali Pokemon itu adalah milik Wataru. Sementara itu, tim Rocket terdampar di Monshu Island. Dan setelah melihat pesawat tim magma melintasi pulau tersebut, mereka pun bangkit untuk menghadapi penjahat itu. Tim Aqua dan tim magma akhirnya bertatap muka untuk pertukaran Pokemon legendari. Namun tim Aqua memiliki keuntungan karena mereka telah menyandra anggota tim magma dan akan menukarkannya dengan Blue Orb, sehingga mereka pun bisa mengendalikan dua Pokemon legendari sekaligus. Tim Rocket yang menyaksikannya sangat terkejut ketika mendengar Pokemon legendari disebut. Dan mereka pun memutuskan untuk merebut kedua Pokemon legendari tadi. Satoshi yang terjebak di dalam pesawat tim magma mulai mengkhawatirkan keadaan Pikachu yang semakin kritis saja. Pikachu terus menggeliat kesakitan karena menyerap Blue Orb. Sampai kemudian dia lepas kendali dan melancarkan Thunderbolt ke sembarang arah. Sesaat kemudian Wataru datang dan beritahukan apa yang sedang terjadi di luar sana. Satoshi menjelaskan Pikachu-nya menyerap Blue Orb. Dan Wataru yang menyadari betapa tersiksanya Pikachu akan mencari cara untuk menyelamatkannya. Tim Rocket menyusup ke pangkalan tim Aqua dengan harapan bisa menangkap Pokemon legendari. Setelah melewati anggota yang berjaga di sekitaran situ, mereka pun mencapai ruangan tempat Kyogre ditahan. Tapi saat hendak masuk, mereka dihadang oleh tim Aqua lainnya. Tim Rocket dengan cepat mengalahkan tim Aqua dan berhasil menemukan Kyogre yang tertangkap. Mereka kemudian menjerat Kyogre dengan jaring listrik, berupaya melemahkan Pokemon legendari tipe air. Namun Kyogre justru marah dan mengempaskan tim Rocket dari tempat tersebut. Ledakan tersebut menyebabkan pangkalan tim Aqua kebakaran. Di sisi lain, Satoshi berusaha mati-matian menahan Pikachu yang kehilangan kendali akibat Blue Orb. Tim Aqua yang menerima laporan tersebut menuduh tim magma yang membebaskan Kyogre. Namun Natsubusa menyangkal keterlibatannya. Akhirnya terjadilah pertarungan antar tim Aqua versus tim magma. Welren dan Magdiana saling beradu serangan. Di tengah-tengah pertarungan, Kyogre menampakkan dirinya. Dan Ogiri yang melihat hal tersebut segera menaiki pesawat untuk melarikan diri. Tim magma yang menyadari saingan mereka sudah kabur, memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengejar pesawat itu. Di saat yang bersamaan, Haruka dan kawan-kawan berhasil mencapai Monshu Island, bersembunyi di balik semak-semak sambil memperhatikan pertempuran para penjahat. Sementara itu, tim Rocket meringkuk ketakutan di tebing pulau. Aogiri kemudian mengangkat Red Orb untuk memanggil Kyogre, yang langsung muncul di tengah badai petir dan lautan yang bergelombang. Ketika Aogiri menyatakan tujuannya adalah untuk menaklukkan dunia serta menenggelamkan seluruh daratan, Matsubusa mengatakan itu akan membahayakan semua orang termasuk anggota tim Aqua itu sendiri. Namun Aogiri rupanya sama sekali tidak peduli dengan anak buahnya, dan tim Aqua tak menyangka bos tega sekali mengorbankan mereka. Wataru yang berdiri di samping Matsubasa memperingatkan tentang kekuatan Red Orb, yang jika disalahgunakan akan sangat berbahaya sekali. Wataru mengungkapkan konsekuensi dari perbuatannya itu. Dua Pokemon legendari nantinya akan saling bertarung sampai dunia kiamat. Aogiri yang mendengarnya seperti sudah kehilangan akal sehat dan malah tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun juga Aogiri mengabaikannya dan menyuruh Kyogre untuk terus membuat kekacauan. Sementara itu, Pikachu yang tubuhnya telah diambil kendali oleh Blue Orb melancarkan Thunderbolt dan berlari keluar mencari Pokemon legendari. Ketika yang lainnya berupaya mencari Satoshi, mereka malah bertemu dengan Wataru. Satoshi yang mendengar teman-temannya segera memberitahukan bahwa Pikachu telah kabur. Saat gelombang tsunami mendekat dengan cepat, tim Aqua maupun tim magma segera berlari ke tepi demi menyelamatkan diri. Wataru menyuruh Satoshi untuk mundur, lalu merintahkan Dragonite membuat lubang yang cukup besar sehingga Satoshi bisa keluar tepat pada waktunya. Dengan Satoshi yang sekarang telah terbebas, Wataru menyarankan agar mereka berpencar. Selagi dia akan mengawasi Aogiri, Satoshi dan kawan-kawan disuruh untuk mencari Pikachu. Izumi masih mengkhawatirkan bos, menyuruh anggota tim lainnya pergi karena mereka semua dalam bahaya. Wataru lalu mendatangi Aogiri dan menyuruhnya untuk stop melakukan semua ini. Aogiri merespon dengan memerintahkan Kyogre untuk menyerang. Untungnya Wataru bisa mengendalikan Dragonite guna menghindari serangan tersebut.
Wataru kemudian manggil Shiny Gyarados untuk ikut membantunya. Dan Aogiri merintahkan Kyogre Hyper Beam untuk menahan serangan musuhnya tadi. Aogiri menjadi semakin gila dan menyatakan dunia berada dalam genggamannya. Red Orb yang dipegangnya tiba-tiba terserap ke dalam tubuhnya. Seketika muncul tato di bagian dadanya yang kurang lebih sama dengan yang dimiliki oleh Pikachu. Tim Rocket yang berada di dekat kapal selam mendiskusikan rencana selanjutnya. Saat mengetahui Groudon masih terkurung di dalam sana, mereka pun mencoba untuk membebaskannya, dengan harapan Groudon itu bisa mengalahkan Kyogre, dan nantinya tim Rocket akan menangkap Pokemon legendari yang sudah kelelahan. Tiba-tiba Pikachu menyambar tim Rocket, dan mereka penasaran apa yang terjadi dengannya. Satoshi dan teman-temannya berlari menuju Pikachu, tapi dia melompat ke atas kurungan Groudon. Pikachu lalu menyalurkan petir untuk meningkatkan kekuatannya. Tim Rocket yang menyadari Pikachu menjadi semakin bertambah kuat saja mengarahkan Basoka untuk menangkapnya. Namun Pikachu dengan cepat melancarkan Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket. Semuanya hanya bisa menyaksikan saat Pikachu memanggil petir. Sampai kemudian Pikachu pun akhirnya disambar petir paling besar yang pernah ada. Dan tegangan yang sangat tinggi menyebabkan Groudon terbangun dari tidurnya. Gunung berapi mulai meletus seiring dengan munculnya Groudon ke permukaan, yang mengakhiri badai petir sepenuhnya. Pikachu lalu mendarat di atas kepalanya untuk memberi perintah kepada Groudon. Kyogre mengaum dan melancarkan tsunami lagi, bahkan lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan Groudon menggunakan Solar Beam untuk mengalau serangan itu. Tim Aqua dan tim Magma mulai memahami kekuatan sebenarnya dari Pokemon legendari tersebut, yang mana sangat bertolak belakang. Wataru yang perhatikan Pikachu di atas kepala Groudon memperingatkan Satoshi dan kawan-kawan untuk segera pergi dari tempat ini. Satoshi menegaskan dia tidak akan meninggalkan Pikachu. Begitu pula dengan teman-temannya. Dikarenakan Pikachu memihak pada Groudon, maka mereka akan mengalahkan Kyogre yang dikendalikan oleh Aogiri. Kyogre menembakkan Hydro Pump, dan Pikachu menangkisnya dengan Thunderbolt supaya Groudon tidak terluka. Dikala Pokemon legendari masih sibuk bertarung, Wataru mengajak Satoshi untuk ikut bersamanya. Sedangkan yang lainnya akan mencari cara untuk menghentikan Aogiri. Kyogre menarik Groudon ke bawah laut, memberinya keuntungan karena musuhnya itu lemah terhadap air. Untungnya dia pun segera kembali ke permukaan dan saling mengadu serangan lagi. Di saat seperti ini, Haruka dan Takeshi beraksi, menyuruh Pokemon mereka untuk menyerang Aogiri. Aogiri lalu menyuruh Kyogre untuk mengejar mereka. Dikarenakan terlalu sibuk, Kyogre tidak sempat menghindari serangan Groudon. Alhasil Kyogre pun terlempar ke laut. Aogiri mulai menolak keberadaan Red Orb, yang nampaknya karena Kyogre sudah dikalahkan, dan akhirnya Red Orb terkeluar dari tubuhnya. Hal yang serupa juga terjadi pada Pikachu. Pikachu yang pingsan lalu jatuh ke dalam laut, dan Satoshi segera melompat ke sana untuk menyelamatkannya. Namun betapa terkejutnya Satoshi ketika melihat Kyogre mendekati mereka. Izumi yang cemas mencoba membangunkan bosnya. Aogiri perlahan-lahan sadar, tapi sepertinya tidak ingat apa yang terjadi saat dia dirasuki oleh Red Orb. Setelahnya Satoshi dan Pikachu kembali ke permukaan bersama dengan Kyogre. Satoshi memberitahukan dia baik-baik saja karena Kyogre telah menyelamatkan mereka berdua. Satoshi juga senang karena Pikachu telah kembali seperti semula. Red Orb dan Blue Orb melayang-layang di udara. Kemudian keduanya bersatu dan menghilang begitu saja. Dan dengan menghilangnya item tadi, kedua Pokemon legendari kini tidak mau lagi bertarung dan memilih mundur ke tempat asal mereka masing-masing. Satoshi dan kawan-kawan akan terus mengingat kejadian hari ini, berharap semoga bisa bertemu dengan Pokemon legendari lainnya.